Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Alika Ramadhani Putri sebagai perwakilan dari kelas 8C. Pada tausiah Jumat kali ini akan dipimpin oleh kelas 8C. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat. Tidak lupa salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, serta sahabatnya. Sebelum memulai kegiatannya, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Kegiatan pertama kita adalah pembacaan ayat suci Al-Quran beserta sari tilawahnya. Falah dan Grania dipersilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin asim. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah telah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa. Terima kasih untuk Falah dan Grania. Kegiatan selanjutnya adalah tausiah yang akan dibawakan oleh Bima Anugrah. Bima dipersilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Bima Anugrah sebagai perwakilan 8C. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang riba. Apa itu riba? Riba adalah sebuah ketentuan nilai tambahan yang melebihkan nominal pinjaman saat dilakukannya pelunasan. Secara istilah, riba adalah nilai tambahan atau pembayaran hutang yang melebihi jumlah piutang dan telah ditentukan sebelumnya oleh salah satu pihak. Riba adalah kegiatan yang dilarang untuk dimanfaatkan sebagai pembiayaan kehidupan sehari-hari, karena riba diperoleh dari jalan yang batil. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan siksaan yang pedih bagi orang-orang kafir. Dasar hukum riba. Riba adalah salah satu hal yang paling dilarang pada agama Islam. Di dalam Al-Quran dan Hadis ditetapkan, dasar hukum riba jelas diharamkan. Berikut ini penjelasan lengkapnya. Islam dengan tegas melarang umatnya untuk melakukan transaksi jual beli atau hutang piutang yang jika apabila di dalamnya mengandung riba. Larangan tersebut juga terdapat pada beberapa ayat suci Al-Quran, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, surat Al-Baqarah ayat 276. Dalam surat ini, riba adalah salah satu perbuatan yang dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebaliknya, sedekah adalah hal yang sangat disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap umatnya akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jika terus-menerus melakukan dosa dan menjadi kafir. Yang kedua, surat Al-Baqarah ayat 276. Setiap orang yang beriman harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan wajib meninggalkan hasil riba yang belum digunakan. Dan yang terakhir, surat An-Nisa ayat 161. Pada ayat tersebut, riba adalah kegiatan yang dilarang untuk dimanfaatkan sebagai pembiayaan kehidupan sehari-hari, karena uang tersebut diperoleh dengan cara tidak benar. Bahkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan siksaan yang pedih bagi orang-orang kafir. Macam-macam riba. Di dalam perdagangan sesuai syariat Islam, riba terbagi menjadi 5. Yang pertama, riba fadl. Yang kedua, ribayat. Yang ketiga, riba nasi'ah. Yang keempat, riba qard. Dan yang kelima, riba jahiliyah. Berikut ini contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, riba fadl. Contoh riba fadl itu yaitu seperti penukaran emas 24 karat dengan emas 18 karat. Yang kedua, contoh ribayat. Contoh ribayat dalam kehidupan sehari-hari yaitu penjualan motor seharga 12 juta yang apabila dibayar secara tunai, dan 15 juta yang dibayar secara kredit. Yang ketiga, riba nasi'ah. Contoh riba nasi'ah yaitu penukaran emas 24 karat dari dua belah pihak yang berbeda. Yang keempat, riba qard. Contoh riba qard yaitu
eh, pemberian utang 100 juta oleh rentenir namun disertai bunga 20% dalam waktu 6 bulan. Dan yang terakhir riba jahiliyah. Contoh riba jahiliyah itu peminjaman uang sebesar 20 juta dengan ketentuan waktu pengembalian 6 bulan. Jika tidak dapat membayar secara tepat waktu, maka akan ada tambahan utang dari total pinjaman tersebut. Cara menghindari riba. Riba adalah perbuatan yang wajib Anda hindari dalam kehidupan sehari-hari, khususnya seorang umat muslim. Berikut ini ada beberapa tips yang akan membantu Anda dalam mencegah riba. Yang pertama, memahami bahaya dari perbuatan riba. Di dalam Al-Quran, yaitu pada surat An-Nisa ayat 161, telah dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ganjaran berupa siksaan yang pedih bagi orang-orang pemakan hasil riba, karena uang tersebut diperoleh dengan cara tidak baik. Yang kedua, memindahkan tabungan ke bank syariah. Dengan memindahkan tabungan ke bank syariah menjadi salah satu cara menghindari riba. Pasalnya, dengan adanya peraturan sesuai syariat Islam, maka sedikit kemungkinan akan terjadi riba. Dan yang terakhir, selalu bersyukur. Umumnya, penyebab terjadi riba adalah kurangnya rasa syukur atas apa yang telah dimiliki. Padahal, dengan menerapkan sifat bersyukur, akan menghindari terhadap keinginan hidup mewah dan konsumtif lewat berhutang atau riba. Nah, itu dia tuh uraian mengenai pengertian riba, jenis, dan hukum dalam Islam. Pahit rasa jamunya, sudah minum kita makan. Kalau sudah tahu ilmunya, mari sama-sama kita amalkan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada perkataan yang salah ataupun menyinggung, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bima atas tausiahnya. Sekian kegiatan tausiah Jumat dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menjadi manfaat dan bisa menjadi berkah bagi pendengarnya. Mohon maaf bila ada kesalahan yang telah kami perbuat di dalam video ini. Irian Cendrawasih, cukup sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.